Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau memberikan tanda yang paling jelas ke dunia ini, ke umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Yesua, Allah yang menyelamatkan. Bantu kami untuk memahami, menyelami, dan merasakan keagungan cinta Allah kepada kami dalam putranya Yesus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Injil hari ini sungguh-sungguh sangat penting karena orang Yahudi meminta tanda dari surga. Dan Yesus agak sedikit marah. Karena mereka tidak tahu, tidak mengerti bahwa dia adalah tanda satu-satunya dari surga. Dan karena itu Yesus tidak memenuhi permintaan mereka karena mereka minta tanda ajaib dari surga. Saudara, kenapa saya anggap ini sangat penting? Karena itulah yang menjadi ukuran, yang menjadi tanda satu-satunya yang dari surga yang diberikan Allah kepada kita manusia. Yesus, yang artinya Yesua, yang artinya Allah menyelamatkan. Dan itulah yang membuat Yesus sedih, pedih, dan susah karena orang Yahudi tidak dapat melihatnya. Dan kita juga sampai sekarang mungkin sebagian dari kita tidak dapat melihat dan mengalaminya. Bahwa Yesus satu-satunya tanda dari surga. Semua pemimpin agama hanyalah manusia yang mungkin mendapatkan kekuatan dan rahmat dari Tuhan. Tapi Yesus, sekali lagi Yesua, Sang Juru Selamat, Sang Penebus umat manusia. Mungkin kita tahu secara intelektual, secara rasio. Tapi apakah kesadaran ini menjadi suatu kesadaran? Apakah ini menjadi suatu kesadaran dalam diri kita? Kita punya Allah yang sungguh-sungguh dari Allah. Kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh dari atas, dari Bapa. Maka kita bisa melihat di dalam Injil tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Apa saja dari Allah. Ya, Yesus membangkitkan orang mati. Adakah seorang manusia yang dapat membangkitkan orang mati? Yesus menyembuhkan penyakit apapun juga, kusta seberat apapun. Nothing is impossible because Jesus come from God, come from heaven, come from the highest. Lalu, mengapa kita ragu? Lalu, mengapa kita takut? Lalu, mengapa kita cemas? Kecemasan, ketakutan, kegelisahan itu bukan karena Yesus, tetapi karena kita sendiri tidak mempersiapkan batin kita, hidup kita, iman kita. Karena itu, maka sebetulnya adalah yang pertama-tama bukan kita harus berbuat sesuatu untuk diri kita. Pertama-tama adalah menjadi pribadi yang menerima, reseptif. Terimalah Yesus sebagai Allah, sebagai penebus. Dan itulah yang dilakukan oleh agama sebelah yang mau meniadakan, yang mau menyingkirkan bahwa Yesus bukan Allah, hanya nabi. Dan itu tidak bisa kita terima. Yesus bukan hanya nabi, bahkan tak pernah sesekali disebut nabi, tetapi lebih daripada itu dia bertindak sebagai representasi dari Allah Bapa. Maka Yesus bagi orang Katolik, ya kita sebut seringkali sakramen, tanda yang sejati, tanda keselamatan dari Allah. Ya, tanda dari Allah. Masihkah kita tidak percayakan hal itu? Nah, inilah pertanyaan yang paling fundamental. Maka betapa sedihnya, betapa prihatinnya ketika orang menggantikan Yesus dengan yang lain. Dan itulah yang mau ditekankan bahwa Yesus bukan Allah. Yesus hanya nabi. Tidak. Dan ini membongkar seluruh keimanan kita, keyakinan kita bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Maka Yesus seringkali bertindak sampai sekarang pun mengubah orang-orang yang tidak percaya padanya menjadi percaya lewat mimpi, lewat
tanda-tanda yang kelihatan sehingga orang yakin bahwa itu dilakukan oleh Yesus, bukan oleh manusia. Ketika kita manusia, ketika kita tak dapat, katakanlah, menobatkan orang lain, ya, tak dapat memberikan pernyataan akan Yesus karena berbagai macam hal, tapi Yesus bertindak. Betapa banyak orang semakin percaya pada Yesus karena manusia, karena kita dalam tanda petik mungkin gagal, bukan gagal, tapi kita memiliki keterbatasan yang sulit sekali dapat kita lakukan. Maka Yesus menobatkan banyak orang. Maka saudaraku terkasih, kenapa kita tidak bisa menyadari kehadiran Yesus di dunia ini yang sudah hadir dalam diri kita, dan bahkan secara Katolik kita menerima Yesus dalam sakramen Ekaristi, pribadi Yesus yang kita terima. Apakah kita mengalami Yesus yang kita terima itu adalah Allah yang datang kepada manusia, kepada kita semua untuk tinggal di dalam hati kita? Dan inilah pertanyaan yang harus kita jawab. Mungkin kita kurang serius, mungkin kita tidak mempersiapkan hati, pikiran, dan budi untuk mengerti dan memahami bahwa Yesus segala-galanya bagiku. Sekali lagi, Yesus adalah jalan menuju kepada Bapa. Dia adalah satu-satunya perantara kita kepada Allah. Semoga Anda merasakan, mengalami, dan menerima realitas ini, misteri ini dalam diri kita, sehingga kita dapat mengalami Yesus, menerima Yesus yang menyembuhkan, yang menguatkan, yang membebaskan, yang hidup dalam diri kita. Tetapi kita juga butuh dalam diri kita persiapan, butuh juga usaha untuk menjadi pribadi yang kudus, yang baik, yang tulus, yang jujur, yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, mencari Tuhan. Yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Tidak ada yang lain yang dapat ku cari kecuali Yesus sendiri. Ya, aku tidak mencari yang lain kecuali mengenal Yesus, satu-satunya Allah, ya, yang ada di dunia ini untuk membawa kita kepada Sang Bapa. Tuhan memberkati Anda dan kita semua supaya iman kita akan Yesus semakin kuat dan tangguh, tidak tergoyahkan oleh apapun, bahkan oleh penderitaan, oleh kematian sekalipun. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.